Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik dengan kode mata kuliah EL3207. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dan operasi motor sinkron. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki operasi motor sinkron pada kondisi steady state. Ya. Kalau kemarin kita sudah bisa melihat bagaimana perbedaan motor sinkron dan generator sinkron ketika kita melihat dari diagram fasornya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam operasinya. Karakteristik yang pertama tentang karakteristik torsi speed. Motor sinkron biasanya digunakan untuk beban dengan kecepatan konstan. Kemudian, tegangan dan frekuensi pada motor sinkron adalah konstan. Ingat, tegangan dan frekuensi pada motor sinkron adalah konstan. Kecepatan motor sinkron adalah konstan, terlepas dari beban yang terhubung melintasi shaftnya. Jadi ketika ada perubahan beban sekalipun, maka motor sinkron akan berusaha untuk mempertahankan kecepatannya. Nah, untuk mengetahui berapa kecepatan motor sinkron, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nsync itu besarnya adalah 120 dikali frekuensi elektrik dibagi pole atau kutubnya. Kalau dia nanti dengan 50 Hz 4 pole, kalian bisa hitung berapa kecepatan sinkronnya ya. Tinggal dihitung aja, gampang. Nah, tadi kita sudah dapatkan kalau torsi induksi itu besarnya adalah BR cross B net. Nah, untuk lebih detailnya bisa lihat dengan persamaan ini, K BR B net sin delta. Sehingga untuk mendapatkan torsi induksi lagi, kita bisa menggunakan persamaan 3 kali EA V pas dan sin delta dibagi omega M XS. Karena tadi kita sudah dijelaskan bahwa kecepatan motor sinkron itu selalu konstan, maka besarnya Nsync akan konstan. Lalu yang berubah apanya? Berarti yang berubah tinggal torsinya. Nah, di sini kita kenal nanti ada torsi rate dan torsi pull out. Ya. Besarnya torsi pull out itu adalah 3 kali torsi rate-nya. Makanya di sini jaraknya lumayan jauh nih. Torsi rate itu nanti biasanya ada di nameplate-nya atau torsi rating. Seperti itu. Oke, di sini ada speed rating atau SR. Itu besarnya adalah kecepatan saat no load dikurangi kecepatan saat full load dibagi kecepatan saat full load, itu maka hasilnya adalah 0%. Lanjut ke materi berikutnya, yakni tentang load changes atau efek perubahan beban pada motor sinkron. Tadi sudah saya katakan, ketika motor sinkron mengalami perubahan beban, maka motor sinkron akan berusaha mempertahankan kondisi kecepatannya. Nah, dari grafik fasor ini, kita bisa lihat, ini arah fasor untuk V pas, dan ini arah fasor untuk EA. Dan di sini adalah si deltanya. Ini besarnya IA, tetanya. Ketika loadnya naik, maka yang terjadi adalah kecepatannya atau washingnya itu adalah turun. Ketika washingnya turun, berarti delta aksen akan menjadi lebih besar yang nantinya. Dan ketika ini terjadi, maka torsi yang terjadi pun akan semakin besar. Ketika torsinya menjadi besar, maka kecepatan sinkronnya akan naik juga. Nah, ini terus berulang sampai torsi induksi nanti akan sama dengan torsi loadnya. Atau dengan kata lain, dia akan statis kecepatannya. Kita pelajari lebih lanjut. Ketika V pas sama dengan EA plus JXS IA, kita punya batasan ketika efek perubahan beban pada motor sinkron.
Ingat, di sini apa? Perubahan beban. Yang berubah hanya beban. Kita punya EA itu K flux omega. Berarti fluxnya tidak berubah, omeganya tidak berubah. Atau dengan kata lain, kita tidak merubah EA sama sekali. EA-nya nggak berubah. Sehingga grafik fasor yang pertamanya yang hitam ini, kita bisa membuat lokus dari EA-nya. Nah, karena EA besarnya segini, magnitudenya sebesar segini, maka kita bisa membuat dalam bentuk lingkaran. Lihat garis merah ini. Nah, ini adalah lokus untuk si EA. Jadi EA ketika perubahan beban, dia hanya bisa berputar atau bergerak di antara lokus tadi ini. Dia bisa ke sana, dan seterusnya. Oke, kita ambil contoh ketika EA bergeser ke bawah. Set, kita lihat garis yang hijau ini. Ya, namanya EA2. Ketika EA2 seperti ini, maka JXIA itu muncul yang baru, JXIA. Karena JXIA itu arahnya dari EA2 menuju VPAS, maka dia adalah menuju dari titik sini dari titik sini ke sini. Naik. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa besarnya IA itu adalah sudut 90 derajat dari JXSIA. Ini 90 derajat. Nah, inilah besar IA tadi. Nah, ini ketika tempelkan, nih yang warna biru, IA2. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa ketika bebannya naik, yang terjadi adalah ini. Delta 1 yang sini, delta 2 yang sini. Kita lihat. Beda kan? Beda. Delta 2 akan lebih besar dari delta 1. Sehingga dapat dikatakan deltanya naik. Lalu, IAXS. XS ini nilainya selalu konstan. Kalau IAXS ini magnitudnya akan berubah, magnitudnya naik, apa yang membuat dia naik? IA-nya. IA-nya akan menjadi lebih besar. Makanya di gambar sini saya sampaikan lebih besar juga. IA panjangnya lebih panjang daripada IA2. Dan yang terjadi adalah tetanya. Kita lihat antara IA VPAS dan IA2 VPAS, sudut mana yang lebih kecil? Betul, IA2 VPAS. Sehingga theta 2 akan lebih kecil dari theta 1. Dan ini mengakibatkan cos-nya naik. Ingat ya, yang kita pelajari di sini adalah load changes, efek perubahan beban. Jadi kita hanya mengganti beban, tidak mengganti flux, tidak mengganti speed, sehingga EA ini adalah konstan. Ini yang terjadi ketika beban dinaikkan. Lanjut, kita ambil contoh selanjutnya. Misalkan kita beban naikkan lagi. Apa yang terjadi? Kita ambil lihat yang gambar warna merah. EA3. Nih. EA3 garisnya ke sini, maka JXSIA arahnya dari EA3 menuju VPAS. Set. Nah, ini kurang lurus, anggap aja ini lurus ya. Sehingga kita dapat menghasilkan IA3 sudut 90 derajat siku. Dan dari sini kita bisa tempelkan ke sana. Sehingga IA3 nanti akan unity atau tergabung dengan VPAS. Atau dengan kata lain, tetanya 0. Sehingga dari gambar yang ketiga ini dapat kita lihat bahwa apa yang terjadi? Deltanya naik. Dari delta 1, delta 2, dan delta 3 ini selalu naik. Delta akan selalu naik. Lalu apa lagi yang kita lihat? IAXS. Magnitudenya naik. Karena XS itu konstan, berarti yang naik adalah IA-nya. Berarti IA3 harusnya magnitudenya lebih panjang daripada IA2 dan IA1.
1. Maka dapat dikatakan IA-nya naik. Tetanya, theta 1 antara IA1 dengan V fast itu adalah theta 1. Theta 2 adalah IA2 dengan V pas, theta 2. Theta 3 adalah antara IA3 dengan V pas, dan itu adalah 0 karena mereka menjadi 1 terhimpit. Sehingga cos pi-nya adalah maksimum atau nilainya 1. Oke, lanjutkan. Kita ambil sekali lagi ketika load dinaikkan. Apa yang terjadi? Loadnya dinaikkan lagi. Seret, kita anggap aja ini adalah EA4. Kemudian warna ungu selanjutnya adalah JXSIA. Dari sini dapat kita ketahui EA-nya selalu panjangnya sama. Karena tadi kita sudah punya lokusnya. IAXS semakin panjang, berarti dia naik lagi, Mas Ian. XS itu konstan, berarti IA-nya yang naik. Ya kan? Ya. Lalu IA arahnya adalah 90 derajat dari JXSIA. Ini, maka arahnya sama, IA4. Tadi IA-nya naik, berarti IA-nya akan jadi lebih panjang. Lalu apa yang terjadi dengan tetanya? Oh, yang terjadi tetanya adalah naik. Kalau yang tadi kan turun sampai 0. Tapi semakin ditambahkan bebannya, tetanya akan naik lagi. Kita lihat di sini. Theta 2, theta 3, theta 4. Theta 3 itu kan beripit nih di IA3 dengan V pas. Sekarang IA4 dengan V pas terjadi sudut. Berarti dapat dikatakan theta 4 itu akan lebih besar dari theta 1. Dan ini, kondisi ini itu berubah menjadi cos pi-nya turun. Ya. Oke, perhatikan sekali lagi. Ketika kita punya beban seperti ini naik, bebannya naik nih, deltanya semakin naik. IA-nya juga naik. Tetapi lihat tetanya turun. Nah, ini kondisi ini masih dikatakan dengan lead atau leading. Ya, ini sudut fasa theta atau cos pi itu besarnya nilainya positif. Ya. Dan semakin mendekati 1, semakin baik kan? Ya. Nah, semakin ke sini 0, unity. Tetanya 0, berarti cos pi-nya 1, maksimum dia. Ini kondisi unity. Kondisi yang terakhir, semakin ditambahkan bebannya, dia berubah menjadi lagging. Oke. Pusing ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soal saja. Sebuah motor sinkron terhubung secara delta. Ingat, delta connection. Delta, masih ingat kan ya? Delta connection. Dengan tegangan sebesar 208 volt, 45 kVA, 50 Hz, memiliki impedansi stator sebesar 2,5 ohm, dan hambatan armatur dianggap 0. Karena hambatan armatur biasanya 0, sekian kan? Nah, itu dianggap 0 aja untuk memudahkan perhitungan kali ini. Losses gesekan sebesar 1,5 kW. Losses inti atau core losses itu sebesar 1 kW. Nah, pada awalnya shaft diberi beban sebesar 15 horsepower dan didapatkan power factor sebesar 0,8 lead. Ingat, lead. Lalu apa? Gambarkan diagram fasor dan temukan besar IL, IA, dan EA. Nih. Kemudian yang kedua, jika motor diberikan beban sebesar 30 horsepower, apa yang terjadi? Nah, gambarkan lagi diagram fasornya dan temukan besar IL, IA, dan EA. Sepertinya mudah kan? Oke, masuk ke perhitungannya. Yang pertama kita menghitung dulu daya keluaran tadi sebesar 15 horsepower. Berarti tinggal 15
dikali dengan 0,746. Hasilnya adalah 11,19 kW. Ini adalah Pout-nya. Pin-nya berarti adalah Pout ditambah losses-nya. Ini kita anggap kosong. Tadi nggak ada di soal kan ya. Yang ada kan gaya gesek, friction, dan core inti. Jadi 11,19 ditambah losses friction dan losses core-nya. Hasilnya kita punya daya input sebesar 13,69 kW. Tadi di soal juga sudah dijelaskan cos pi sebesar 0,8, berarti tetanya sebesar 36,87 derajat. Nggak gampang. Sekarang kita tinggal menghitung berapa besar IL, IA, dan EA. Kita punya persamaan P input sama dengan akar 3 VL IL cos pi. Jadi kita bisa dapat IL-nya. VL-nya tadi sudah ada di soal 208. Selesai. Kita punya IL sebesar 47,54 ampere. Kalau kita punya IL, berarti kita bisa menghitung besarnya IA. Karena besarnya IA sama dengan IL akar 3. Atau apa? IL sama dengan IA akar 3. Sehingga IA adalah 27,445 ampere. Sudah? Kalau sudah di sini jelas, maka kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Kita mencari besarnya EA. IL kita punya, IA kita punya, sekarang kita EA-nya. EA-nya kita pakai persamaan Vpas sama dengan EA ditambah IARA ditambah JIA XS. Nah, tadi kan ini hanya perhitungan awal kan ya, rumus ketetapan kita. Tetapi ketika sudah masuk perhitungan biasanya itu sudah ada magnitudenya atau sudah ada sudutnya. Nah, di sini Vpas besar sudutnya adalah 0 dan IA sudutnya adalah theta. Sehingga kita langsung bisa masukkan Vpasnya tadi adalah 2,08 sudut 0 ditambah EA ditambah RA tadi besar berapa? 0. Maka hasilnya 0. Yang selanjutnya adalah JIA XS. IA sudut theta. Tetanya tadi kita sudah punya 36,87. IA-nya sudah dapat 27,445. Sudah selesai. Kita bisa mendapatkan EA-nya itu sekitar 255,14 dengan sudut minus 12,4 volt. Sehingga kalau kita sudah punya EA, Vpas, dan satu lagi IA. Kita sudah punya ketiganya, kita bisa gambar. Ini untuk EA-nya, ini untuk Vpasnya, dan ini untuk IA-nya. Dari sini kita bisa lihat bahwa deltanya antara Vpas dengan EA itu sebesar 12,4 dan theta itu sebesar 36,87. Mudah kan ya? Mudah. Lalu berikutnya yang diminta apa? Jika motor diberi beban sebesar 30 horsepower, apa yang terjadi? Berapa IL, IA, dan EA-nya? Kita bisa nggak dengan cara yang sama? Oh, nggak bisa. Kita tidak bisa menggunakan dengan cara yang sama. Nah, tadi kita juga sudah dapatkan ya, ketika PO-nya sudah dapat, sama caranya hampir sama. Kita dapat PO-nya sebesar 22,38 kW. Ini PCU-nya juga tadi 0. Sehingga kita punya P inputnya sebesar 24,88 kW. Sebenarnya kita mudahkan perhitungannya menjadi 25 kW. Hanya untuk contoh soal saja. Oke, sekarang kita hitung besar IL, IA, dan EA-nya. Kita punya persamaan daya input itu besarnya adalah 3 dikali EA dikali Vpas sin delta dibagi XS. Nah, kita menghitungnya pakai ini. Kenapa? Kenapa kok tidak menggunakan cara yang sama? Nggak bisa. Karena ketika kita menambahkan beban,
Yang berubah adalah deltanya. Ya kan? Deltanya berubah. Cos P-nya pun berubah. Berarti kita tidak bisa menggunakan cos P ini lagi. Karena cos P ini untuk beban sebesar 15 horsepower. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Dari persamaan ini kita ketahui P inputnya kita punya 25 kW. Karena dia kilo, tinggal dikalikan 1000 saja. 3 masukkan. EA besarnya berapa tadi EA? 255. Kemudian kok bisa 255? Tadi loh, nih 25514. 255, kemudian VPAS-nya 208 sin delta dan XS-nya 2,5. Sehingga didapatkan deltanya sebesar 23 derajat. Oh iya, ini nggak lengkap, tapi sebenarnya ada 255,14 ya. Jangan terpaku di sini. Sehingga ketika kita sudah punya deltanya sebesar segini, maka untuk masukkan ke EA-nya ya sudah tinggal masukkan aja 255 dengan sudut deltanya 23 derajat. Kemudian kalau kita sudah punya EA, kita tinggal mencari IA-nya. Pakai persamaan yang sama, ini masih sama kan ya? Iya. 208 sudut 0, 255 dengan sudut min 23 ditambah RA itu nilainya adalah 0. Ini 0. Dan JIA XS. IA tadi besarnya yang kita cari. Ya. XS-nya 2,5. Ini ada J, itu adalah clue untuk memudahkan kita merubah ini menjadi sudut juga. Sehingga nanti bisa diselesaikan dengan sudut. Sehingga didapatkan IA sebesar 41,26 dengan sudut 15 ampere. Kalau kita sudah punya IA, kita bisa nyari IL. Tadi kita sudah sebutkan di sebelumnya. Untuk nyari IL itu sama dengan IA akar 3. Maka IL adalah 71,4 dengan sudut 15 ampere. Nah, kita bisa masukkan lagi ke gambar. Kalau EA-nya adalah 255 dengan sudut 4 dengan sudut min 23, VPAS-nya 208 sudut 0, IA-nya 4126, sudutnya 15. Coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Dia sudutnya adalah min 12,4, sekarang min 23. Berarti deltanya lebih besar. Sekarang tetanya yang sebelumnya adalah sekarang adalah 15, yang sebelumnya adalah 36,87. Iya kan? Ya. Berarti berapa sekarang cos P-nya? Tinggal dihitung. Cos P dari cos 15. Kalian bisa tentukan angkanya. Kalian bisa hitung dengan kalkulator. Nah, seperti itu dulu untuk penjelasan mengenai field changes atau efek perubahan beban pada motor sinkron. Mudah kan ya? Sambil dicek lagi, dipelajari lagi. Ketika perubahan beban, berarti EA-nya itu akan selalu stabil. Itu constraint-nya, itu patokan kita. EA-nya konstan, karena kita tidak merubah flux dan kita tidak merubah kecepatan motornya. Sehingga nanti yang berubah itu adalah poin-poin tadi. Ada tetanya, ada IA-nya, dan deltanya. Ini untuk kondisi lead, ini untuk kondisi unity, dan ini untuk kondisi lag. Ketika beban semakin besar, dia berubah menjadi lagging. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.